Assalamualaikum, halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya dan banyak rezeki. Tahun lalu di sini aku coba memutuskan untuk upgrade ke Aiko Z7X atau Aiko Z7X. Dan setelah setahun pemakaian, di sini aku coba mau share untuk pengalaman aku nih. Gimana sih rasanya pegang pakai ponsel ini, kemudian untuk kesehariannya itu gimana, daily drivernya itu gimana rasanya, kemudian untuk performanya itu masih oke atau tidak. Oke, langsung aja let's go. Pertama-tama ini desainnya ini gampang banget dipegang ya, karena memang bentuk framenya untuk belakangnya ini memang bentuknya ini agak melengkung, jadi pas di genggaman tangan ketika dipegang ya untuk HP-nya. Meski harganya ini nggak mahal ya untuk Aiko Z7X ini, kesan premiumnya tetap ada sih ya. Jadi bodinya ini nggak gampang kotor. Ketika kita taruh sidik jari ataupun jari kita di backdoor belakang ini nggak bakalan nampak untuk sidik jarinya. Karena ini finishingnya itu doff ya. Yang saya pegang ini warnanya warna blue, agak hijau sih. Jadi kayak agak pelangi gitu. Jadi untuk namanya nanti bakal saya spill di sini deh. Kemudian ini untuk bodinya juga nggak gampang kotor. Jadi kalau kamu nggak suka ponsel yang nggak gampang ninggalin sidik jari, ini pilihan yang oke sih untuk Aiko Z7X ini. Layar Aiko Z7X ini cukup enak dipandang ya, dengan ukuran layar yang besar yaitu 6,64 inch dan refresh rate ini di 120 Hz. Buat main game atau main scroll-scroll Instagram ya, buat sosmed, buat Facebook, intinya buat scroll-scroll itu pastinya nyaman banget. Dan itu yang gue rasakan ya guys ya, yang aku rasakan. Ya walaupun HP ini masih IPS LCD, ya menurut saya ini nggak murahan sih untuk IPS LCD-nya ini ya. Yang kualitasnya ini bagus, warnanya juga oke, warnanya di layar juga hidup, nggak pucat. Jadi buat nonton video di YouTube, di Netflix itu masih oke banget dan buat main game juga masih lebih seru. Nah, ngomongin soal performa, ini dia nih yang bikin aku seneng. Kenapa? Ya, karena dengan chip Snapdragon 695 yang pastinya udah ready 5G ya, HP ini bisa lancar banget guys buat main game berat kayak PUBG, Genshin, itu masih oke walaupun settingannya itu low aja. Untuk Mobile Legends ini settingannya bisa ultra ultra guys. Ini udah aku coba untuk Mobile Legends-nya ini wah gila. Ini HP Snapdragon 695 yang masih oke dipakai untuk tahun 2025 nanti ya. Untuk multitasking ini juga nggak lemot, jadi aku nggak perlu khawatir kalau banyak buka aplikasi ya sekaligus. Buat editing video juga di CapCut ini menurut saya udah oke aja ya. Oke aja dalam artian layarnya nggak begitu banyak. Kalau layarnya banyak, lapisan-lapisan videonya banyak, itu ya masih fine-fine aja. Nah, kamera belakangnya ini cukup oke untuk pemakaian sehari-hari ya yang saya pakai ini. Walaupun nggak bisa diharapkan untuk foto pro level. Ya, ini kelas HP harga 2 jutaan aja, boy. Mau ngarepin apa ya? Untuk hasil foto di siang hari ini cukup tajam dan warnanya ini kalau menurut saya sih masih natural ya. Kamera depan untuk setupnya ini 8 megapiksel, untuk kamera belakang ini 64 megapiksel. Dan untuk kamera depan ini cocok masih oke lah buat selfie ya dan video call. Cuman kalau di tempat gelap untuk kamera depan maupun belakang ya ini ya memang agak kurang sih untuk detailnya dan warnanya. Jadi agak lebih pucat gitu untuk ketika di kondisi gelap. Oke, ini untuk hasil kamera belakangnya seperti ini. Masih oke sih untuk kamera belakang. Ini 50 megapiksel. Kalau kita deketin dia kayak makro ya. Iya bener banget guys. Tuh, bisa tuh kayak makro. Kalau kita zoom out kayak gini, hubungannya warnanya juga masih playable banget, fokusnya juga cepet ya. Tuh
Oke, fokusnya cepet sih. Awalnya juga masih oke. Kalau kita buat jalan, ini gempa sih, agak gempa untuk hasil kameranya. Oke, ini untuk hasil video kamera depan nih kalau di indoor ya, dalam ruangan. Jadi hasilnya kurang banget. Untuk hasil suaranya kayak gini ya. Banyak noise untuk kamera depan. Hasil kamera depan dari Aiko Z7X ini kalau kita pegang hasilnya kayak gini sih, goyang sih ya. Warnanya agak pucat, untuk bagian langit juga kayak gini guys. Ini untuk kamera depan. Kalau kita balik ini kayak gini. Ini untuk backlightnya, backlight banget. Tapi ini masih bisa diterima kok ya, sesuai dengan harga yang ditawarkan HP ini. Oke, jadi untuk baterainya sendiri Aiko Z7X ini baterainya, waduh, gila. Ini baterainya awet pol guys. Yang sudah aku rasakan ini awet pol. Kapasitas baterainya sendiri ini 6000 mAh. Menurut aku sih ini HP baterainya paling gede sih, paling gede di kelasnya. Nah, di sini aku coba untuk sosmed dan sebagainya ini, saya coba daily driver, daily use itu sekitar seharian penuh dari pagi sampai malam, dan ini beneran HP jadi daily driver saya, guys. Ya dengan aktivitas kayak tadi yang ngegame, sosmed, editing konten tipis-tipis ya tanpa harus ngecharge berkali-kali. Kadang saya cuma ngecharge sehari sekali aja, dan itu pun masih sisa sampai besoknya. Kalaupun harus ngecharge, ini juga teknologi pengisian dayanya ini berapa ya? 80 watt ya. Ini cukup ngebantu pakai banget kalau menurut saya. 60 menit ngecharge ini udah bisa sekitar 100%. Jadi ini wus-wus banget lah buat ngecas ya. Ada beberapa fitur tambahan ya, kayak mount ini ya, kayak side fingerprint sensor. Ini juga bikin pengalaman pakai HP ini juga makin nyaman, makin oke juga, makin aman untuk keamanan di HP ini. Untuk set fingerprintnya juga gampang diakses. Menurut saya ini posisinya juga enak di tangan. Responnya juga nggak terlalu buruk juga, karena ini responnya fingerprintnya kan fingerprint pakai hardware kan, jadi lebih gampang aja, lebih cepat kayak gitu. Untuk audio sayangnya ya masih mono speaker aja guys. Jadi kalau buat nonton masih kurang sih untuk suaranya, buat dengerin musik, buat Netflix kan, buat YouTube. Saya rasa nggak cocok HP ini buat nonton kayak gituan. Aiko Z7X ini pakai font touch OS 14 yang berbasis Android 14. Nggak tahu nanti bakalan sampai kapan untuk update Androidnya. Yang penting untuk sekarang masih playable banget dipakai. Menurut aku sih ini antar mukanya cukup bersih dan elegan ya. Ciri khas dari Vivo lah font touch OS. Ini antar muka yang paling enteng selain One UI guys. Cuman kadang ada beberapa bloatware yang ada di HP ini, aplikasi-aplikasi yang nggak penting gitu ya. Tapi ya masih bisa di uninstall guys ya. Mungkin ini sebagai persyaratan untuk TKDN di Indonesia aja. Kesimpulannya, secara keseluruhan, iQOO Z7X ini worth it banget sih buat kelas harga 2 jutaan aja. Dan kalau kalian mau tahu, sekarang scan-nya itu cuma 1 jutaan aja. Oh, lebih kerennya lagi, HP ini sudah 5G ready pastinya ya. Jadi yang pengen HP 5G ready dengan prosesor Snapdragon yang lumayan powerful, ya kalian bisa ambil iQOO Z7X ini. Selain itu, iQOO Z7X ini juga memiliki desain yang menurut saya cukup kekinian, cocok buat anak muda ya. Jadi milenial itu cocok pakai iQOO kayak gini. Performanya mantap, kemudian baterainya ini juga tahan lama, 6000 mAh ya. Dan kamera yang cukup oke untuk kebutuhan sehari-hari. Cukup aja ya, cukup oke, nggak bagus-bagus amat. Kalau kamu lagi cari ponsel dengan harga yang pastinya terjangkau tapi punya spesifikasi yang cukup tinggi, enak dipakai, yang ngecasnya cepat, baterainya besar, ini iQOO Z7X ini adalah HP yang pas buat kamu pakai.
Ya semoga pengalaman aku ini bisa jadi pertimbangan buat kalian ya yang lagi bingung pilih ponsel. Kalau ada pertanyaan, langsung aja tinggal komen di bawah video ini. Saya Sohib dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.